adik-adik, pagi. Kita belajar lagi firman Tuhan ya hari ini dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Kita selalu awali saat mau melakukan apapun berdoa kepada Tuhan kita. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau beri kami kesehatan untuk kami belajar akan firman-Mu. Tuhan menolong memimpin supaya kami selalu bisa mendapatkan berkat, pengertian dari pelajaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian pernah gak sih merasakan bahwa rasanya saya kok tidak menjadi orang yang penting ya, seolah-olah teman-temanmu mengabaikanmu. Ada satu anak, satu hari dia merasa tidak diperhatikan oleh teman-temannya. Wah, saya kok gak penting ya di sekolah, jadi orang yang siapa sih saya gitu ya. Nah, tetapi saat guru membacakan ayat di Efesus 3 ayat 18 bahwa kasih Tuhan itu sangat besar, lebih lebar, lebih tinggi, lebih dalam. Kalian tahu kan laut? Laut itu dalam sekali kan? Berani kalian berenang di laut? Mungkin hanya di pinggir ya, di pinggir pantai. Tetapi kalau di tengah laut, aduh takut ibu. Kan ada binatang-binatang juga di laut. Ada yang bisa nerkam masuk ikan paus, ikan hiu gitu ya. Bisa dicabik-cabik tuh sama giginya yang tajam misalkan. Takut ibu. Aku gak berani, dalam sekali itu laut. Ya benar. Tetapi kasih Tuhan, kata firman Tuhan, lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit. Yang tertinggi kan langit. Kita tidak bisa mencapai langit karena tinggi banget ya. Jadi lebih luas dari samudra kasih Tuhan. Lebih tinggi, lebih dalam, lebih panjang, sangat panjang. Ya, nah saat dia mendengar hal itu, dia berpikir, sekarang saya tidak takut lagi, karena Tuhan itu kasihnya sangat besar, tidak bisa diukur oleh pikiran kita, otak kita yang hanya secuil, otak kita hanya kepalan kita. Ini kepalan ibu segini. Kepalan kalian segimana? Mungkin kalian kan tangannya masih kecil, hanya segini mungkin ya. Tetapi kasih Tuhan itu besar sekali ya adik-adik ya. Jadi kita ingat. Nah, si anak tadi berpikir, wah kasih Tuhan besar sekali. Sekarang saya tidak takut lagi, karena saat saya sendiri Tuhan ada buat saya. Kemudian saat teman-teman mungkin lupa mengajak main kepada saya, tenang, ada Tuhan beserta saya ya. Mungkin saat saya hari kemarin itu tidak mendapatkan raport yang paling bagus seperti teman yang lainnya, Tuhan tetap ada dengan saya, mengasihi saya. Saya tidak dibully oleh Tuhan ya. Kemudian saat saya belum bisa mencapai ranking pertama, Tuhan memberi selalu semangat kepada saya. Ayo anak Tuhan, semangat belajar, begitu kan. Nah saat liburan, mungkin ada temanmu yang berlibur ke luar negeri dibawa oleh orang tuanya, tetapi kalian hanya tinggal di rumah saja. Tidak apa-apa, karena saya percaya Tuhanlah yang memelihara hidup saya.
kasih Tuhanlah yang besar itu yang ada di dalam hidup saya. Nah, adik-adik, jadi kita harus mengingat selalu bagaimana betapa lebarnya kasih Tuhan, betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa panjangnya kasih Tuhan, betapa tingginya kasih Tuhan buat kita. Itu sudah dikerjakan oleh Tuhan kita, sudah dilakukan, sudah diberikan, bukan hanya perkataan. Dengan cara apa? Ingat gak? Mati di atas kayu salib. Siapa yang berani mati di atas kayu salib, dicabik-cabik tubuhnya, ya, ditombak perutnya, kepalanya dikrek, sakitnya sampai berdarah-darah, dicambuk badannya oleh cambukan yang ujungnya tajam membuat dagingnya tercungkil keluar sehingga mengeluarkan darah dan bilur-bilur. Adik-adik, tidak ada yang seperti itu. Tetapi Yesus mau mati menggantikan kita seperti itu, supaya kita tidak mengalami hal seperti itu. Jadi, kalau kita saat ini belum bisa jalan-jalan ke luar negeri, belum bisa makan steak yang besar, ya, atau kita baru bisa mencapai ranking 2 apa 5 atau 10, nggak jadi masalah. Kayak Beni tadi sesudah mengerti bahwa kasih Tuhan sebesar itu, lebih besar dari yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Sekarang dia tenang hatinya, tidak takut lagi. Dia hanya terus berdoa dan banyak memuji Tuhan sebagai ucapan syukur, karena kasih Tuhan itu sangat besar buat dirinya. Dan ibu juga percaya, kalian juga pasti demikian. Tidak lagi marah-marah ke mama atau papa. Hayo mama dan papa didesak untuk membelikan HP yang bagus mungkin, atau membelikan sepatu yang bagus yang seperti teman-teman yang kaya. Jangan adik-adik, ya. Dengan segala keberadaan yang kita punya, kita harus bersyukur karena kasih Tuhan itu sangat besar buat kita. Tuhan menyukai anak-anaknya yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih atas segala pengorbanannya di atas kayu salib. Ada waktunya nanti kalian bisa menikmati segala hal-hal yang indah, yang baik di dalam dunia ini. Tetapi saatnya sekarang kalian harus bersabar terlebih dahulu, bersyukur atas kasih Tuhan, atas kebesaran Tuhan, atas tingginya dan dalamnya kasih itu buat kita. Ya, adik-adik ya. Jangan pernah bersungut-sungut atau marah-marah karena keadaan kita saat ini. Tetapi belajarlah untuk terus seperti Beni. Mau baca firman Tuhan, mau berdoa, mau memuji Tuhan terus. Ya, sebagai ucapan syukur kita. Karena kasih-Nya begitu besar, melampaui pikiran kita dan melampaui segala apa yang kita ingat dalam doa kita. Ya, tidak bisa diukur kasih Tuhan buat kita. Mengerti ya? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu sangat besar buat kami. Biarlah kami terus belajar bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami, supaya kami terbebas dari segala hukuman dosa dan kematian. Dan kami mengasihi Engkau, dan kami belajar untuk menurut kepadamu, untuk tahu berterima kasih di dalam doa kami, di dalam ucapan syukur kami, di dalam pujian kami, di dalam hidup kami.
Karena kami percaya Engkau senantiasa ada beserta kami dimanapun kami berada, meskipun kami sendirian, Tuhan selalu menghiburkan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.